Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa salat summa salam amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kami. Kemarin kita sudah membahas terkait adanya arkanul Islam, tentang rukun-rukunnya Islam. Kali ini kita langsung saja membahas terkait dengan faslun arkanul imani. Jadi kemarin setelah kita membahas tentang rukun-rukunnya Islam, karena itu paling pokok ya. Setelah itu hari ini kita membahas tentang arkanul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dalam kitab Safinahnya ya. Setelah itu nanti kita jelaskan dalam kasyifahnya, dalam syarahnya. Faslun arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Fasal selanjutnya dalam kitab Safinah itu membahas tentang rukun-rukunnya iman. Kemarin sudah dikatakan bahwa rukunnya Islam, sekarang iman. Nanti kita bahas bahwasanya rukunnya iman itu ada 6. Yang pertama itu adalah antuk minabillah. Kita disuruh untuk beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wa malaikatihi. Kita disuruh untuk beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga adalah wa kutubihi. Kita disuruh untuk beriman atau mengimani adanya kitab-kitab Allah. Yang keempat yaitu adalah wa rusulihi. Kita disuruh untuk beriman kepada para rasul-rasulnya Allah atau para utusannya Allah. Yang kelima yaitu adalah wa bil yaumil akhir. Kita disuruh untuk beriman atau mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita disuruh untuk beriman atau mengimani adanya takdir daripada Allah, baik itu takdir baik ataupun tidak. Karena semuanya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita di sini kita kulik ya. Artinya penjelasan bagaimana tentang iman itu sendiri. Ya, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalau dalam kasyifahnya, dalam syarahnya, di sini dikatakan bahwasanya adalah arkanul iman sittatun. Di sini dikatakan yang pertama, li'annal imana alladhi huwa at-tasdiqu al-qalbiyyu yata'allaqu bima'na yatamassaku bidzalik. Fal imanu lughatan mutlaqut tasdiq sawa'un kana bima ja'a bihi an-nabi aw bi ghairihi. Wa syar'an at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiyyu mimma 'ulima min ad-dini bid-darurati la mutlaqan. Wa ma'na at-tasdiq huwa hadisun nafsi at-tabi' lil jasmi sawa'un kana al-jasmu 'ala an dalilin wa yusamma ma'rifatan aw an taklidin. Wa ma'na hadisin nafsi aw takul talqin nafs ay al-qalbu raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita di sini bahas pertama ya tentang adanya iman. Nah, di sini dikatakan bahwa iman itu bahwasanya secara lughat ya, secara bahasa, yaitu adalah di sini dikatakan mutlaqut tasdiq. Kita disuruh untuk apa ya? Bahasanya membenarkan secara mutlak. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sawa'un kana bima ja'a bihin nabi au bi ghairihi. Artinya apa? Nah, kita disuruh untuk membenarkan apa-apa yang itu apa ya? Bahasanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ataupun selainnya. Itu secara lughatan dulu. Kalau dalam syara'nya atau istilahnya yaitu adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu mimma ulima minad din bid darurati la mutlaqan.
Kalau secara istilah, nah, kita disuruh untuk membenarkan at-tasdiq itu semua apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Itu semua perkara yang diketahui secara darurat ataupun pasti. Darurat apa bahasanya dikatakan adalah bid-darurati la mutlaqun. Artinya kita harus mengimani secara apapun perkara yang diketahui yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah hal yang pasti dari agama. Nah, itu pembahasan iman itu sendiri. Lah, sini dikatakan li'annal iman alladhi huwa at-tasdiqu al-qalbi yata'allaku bima'na yatamassaku bidzalik. Nah, di sini bahwasanya yang namanya iman itu adalah kita membenarkan dengan hati. Tasdiqum bil qalbi, ya. Yang mana yata'allaku bima'na yatamassaku bidzalik. Artinya apa? Kita harus berpegangan yatamassak ataupun berpedoman pada dalil-dalil, ya berarti yang nanti kita bahas. Artinya dalil itu atau syariat itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu iman. Nah, terus di sini dikatakan, ya, bahwasanya ada ghurratun maratibul iman khamsatun. Ada beberapa tingkatan iman. Kita membahas tentang tingkatan iman. Di sini dikatakan, nah, bahwasanya yang pertama adalah awaluha imanu taklidin wa huwa al-jismu biqaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilan wa huwa yasihu imanuhu ma'al isyan bitarki an-nazar ay al-istidlal in kana qadiran 'ala dalil. Jadi tingkat keimanan seseorang tadi, ya, bahwasanya membenarkan dalam hati itu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lah, tingkat kebenarannya, imannya itu ada 5 macam. Kalau dalam kasyifahnya, dalam syarahnya, itu ada 5 macam tingkatan iman. Yang pertama adalah imanu taklid. Yang pertama adalah imannya seorang taklid. Nah, sini dikatakan wahwa al-jasmu biqaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilan wa huwa yasihu imanu mal isyan bitarkin nazar. Yang pertama adalah imannya seorang yang taklid. Nah, taklid itu apa? Yaitu adalah imannya seseorang yang mantap. Tapi kemantapan itu adalah daripada ucapan orang lain. Nah, dan kita atau orang tersebut tidak mengetahui dalilnya. Itu taklid. Contoh taklid itu berarti kita hanya iman, tapi hanya mengikuti orang lain. Nah, kata orang itu kita disuruh seperti ini, tapi kita tidak mengetahui dalilnya. Itu adalah taklid. Nah, itu imannya seorang taklid. Nah, di sini dikatakan wa huwa yasihu imanu ma'al isyan bitarkin nazar. Lah, orang yang seperti ini dia hanya bahasanya apa, ya? Mengimani atau mantap dalam hati tapi dari ucapan orang lain, tidak tanpa mengetahui dalilnya. Itu dia imannya seseorang tersebut itu sah. Orang tersebut itu dikatakan imannya itu sah. Akan tetapi dia berdosa. Di sini dikatakan huwa yasihu imanuhu ma'al isyan bitarkin nazar atau bitarkil istidlal. Orang tersebut itu imannya sah, akan tetapi dia mendapatkan dosa karena dia meninggalkan mencari dalil. Artinya apa? Dia tidak belajar. Nah, ini adalah tingkatan iman yang pertama. Dia meyakini adanya agama Islam, meyakini adanya syariat Nabi Muhammad, tapi dia mengetahui daripada hanya ucapan orang lain tanpa belajar. Lah, iman seperti ini itu sah, tapi dia tetap mendapatkan dosa karena tidak mencari dalil atau tidak belajar tersebut. Ya, itu yang pertama. Lantas yang kedua adalah tsaniya imanu ilmin wa huwa ma'rifatul aqaid bi adillatiha wa hadza min ilmil yakin wa kilal qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Nah, yang kedua adalah imannya orang yang ilmin atau ilm, yaitu adalah orang tersebut di sini dikatakan ma'rifatul aqaid, mengetahui akidah dan juga dalil-dalil tentang agama Islam. Nah, di sini dikatakan bahwasanya iman yang orang seperti ini itu dikatakan dia imannya orang yang ilmin, dia mempunyai ilmu. Nah, jadi dia mengetahui
tentang akidah dan juga dalilnya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Yang pertama adalah tingkatan imannya taklid, yang kedua adalah tingkatan imannya ilmin. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, wa thalithuha imanu ayan wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin bal haibatu daiman fi qalbi ka'annahu yarahu wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainul yakin. Nah, ini tingkatan yang ketiga, itu ada iman yang namanya ayan atau ayan, yaitu adalah apa? Di sini dikatakan ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Orang tersebut itu mengetahui Allah. Lah, ini ma'rifat ya. Dia mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Nah, ini tingkatan iman yang sudah mulai tinggi. Yang ketiga, yaitu iman muayyan, yaitu adalah ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Dia mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Nah, di sini dikatakan bahwasanya fala yaghibu rabbuhu an khatiri tarfa'ainin. Bahwasanya orang yang seperti ini, dia itu apa ya? Bahwasanya Allah tidak hilang daripada pandangan dia dan juga tidak hilang dari hati dia walaupun hanya sedikit pun. Nah, ini adalah ma'rifatullah. Itu adalah dia itu, Allah itu sudah ada dalam hati dan juga pada pandangannya. Ini ma'rifatullah. Nah, ini iman yang ketiga. Nah, di sini dikatakan bahwasanya bal haibatu daiman fi qalbi ka'annahu yaruhu. Bahwasanya orang yang memiliki tingkatan yang ketiga ini, itu dia bahwasanya orang yang sudah apa ya? Haibatuhu daiman fi qalbi. Dia itu bahwasanya apa ya? Seakan-akan dia sudah melihatnya, yarahu, ka'annahu yarahu. Seakan-akan dia itu sudah melihat daripada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainul yakin. Lah, tingkatan yang ketiga ini bahwasanya adalah tingkatan ayan, itu biasa juga disebut dengan tingkatan ainul yakin. Dia sudah ma'rifatullah, dia sudah bahwasanya apa ya? Tingkatan keimanannya sudah melihat, seakan-akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang ketiga. Lantas yang keempat, bahwasanya adalah warabi'u imanu haqqin wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi wa huwa ma'na qaulihim al-'arif yara rabbahu fi kulli syai'in wa huwa maqamul musyahadah wa yusamma haqqul yakin wa sahibu mahjubun 'anil hawadis. Lah, ini tingkatan yang keempat, itu dikatakan adalah tingkatan imannya orang yang hak. Orang yang tingkatannya hak itu gimana? Yaitu adalah wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Dia itu melihat Allah dengan hatinya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya al-arif yara rabbahu fi kulli syai'in. Orang tingkatan hakul yakin ini, dia itu adalah ma'rifat kepada Allah dengan melihatnya dalam segala sesuatu. Nah, ini hakul yakin. Berarti ainul yakin sama hakul yakin. Kalau tadi ainul itu seakan-akan, kalau di sini yang namanya hakun itu adalah beliau sudah melihat Allah dengan hatinya. Di sini dikatakan bahwasanya wa huwa maqamul wa yusamma haqqul yakin wa sahibu mahjubun 'anil hawadis. Lah, di sini dikatakan yang namanya imanul haq atau iman yang hak itu adalah disebut juga dengan iman haqqul yakin, yang mana orang tersebut itu adalah mahjubun 'anil hawadis. Orang tersebut adalah yang terhalang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang tersebut mahjubun 'anil hawadis, dia itu terhalang jauh dari selain Allah. Artinya apa ya? Segala sesuatunya itu hanya Allah, hanya Allah. Jadi dikatakan hakul yakin, bahwasanya hijabnya itu yang beliau lihat itu adalah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakul yakin, tingkatan hakul yakin. Lantas yang kelima, yang terakhir, wa khamisu imanu haqiqah wa huwa al-fana'u billahi wa sukru bihubbihi fala yashhadu illa iyyahu kaman ghariqa fi bahrin wa lam yaralahu sahila. Lah, ini tingkatan yang terakhir, yang kelima. Ini tingkatan iman yang paling tinggi, yaitu adalah iman yang haqiqah, hakikat.
bahwasanya di sini dikatakan al-fana'u billah was-sukru bihubbihi. Orang yang memiliki tingkat hakikat ini adalah dia itu adalah sirna bersama Allah, dan dia juga mabuk karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iman yang tadi hakikat. Pokoknya dia itu sudah tenggelam hanya dengan Allah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya fala yashhadu illa iyah. Pokoknya orang yang sudah makom hakikat itu dia tidak melihat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan kaman ghariqa fi bahrin walam yarau lahu sahilan. Bahwasanya diibaratkan adalah seperti halnya orang yang tenggelam dalam lautan dan dia tidak pernah melihat adanya tepi pantai. Itu adalah imannya orang yang tadi hakikat. Nah, tadi tentang iman, tingkatan iman itu ada 5. Ada iman taklid, ada iman apa lagi? Yang kedua adalah iman ilmin, yang ketiga adalah ada imanu ayan atau dikatakan ainul yakin, yang keempat adalah ada imanu haqqin atau yang disebut dengan hakul yakin, yang terakhir adalah ada imanu haqiqah. Nah, itu adalah penjelasannya tadi. Nah, bahwasanya di sini dikatakan wal wajibu ala asy-syakhs ahadul qismaini al-awalaini wa amma ats-tsalatsa al-ukhra fa'ulumun rabbaniyah yakhussu biha man yasha'u min ibadi. Dari kelima itu, seorang hamba itu wajib untuk menggapai iman. Di antara 5 itu adalah 2 yang awal, yaitu adalah iman taklid sama iman yang ilmin. Dari sini dikatakan bahwasanya ketiga yang terakhir itu sudah tingkatan robbaniyah, artinya sesuatu tingkatan yang sudah dikhususkan oleh Allah kepada hamba-hambanya Allah yang telah dikehendaki. Maka sebaik-baik iman itu tadi berarti ada, kalau untuk orang yang biasa adalah imanu ilmin, dia harus mengetahui tentang kaidah-kaidah dan juga dalil-dalil tentang agama Islam atau syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya iman taklid, dia sah tapi tetap mendapatkan dosa karena bitarkil istidlal. Itu tentang iman. Makanya yang terpenting tadi ya, bahwasanya yang namanya iman itu kita disuruh bahwasanya oleh syariat atau agama Islam kita harus mengimani adanya 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, tadi tingkatannya ada iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat adalah iman kepada utusan-utusannya Allah, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada-qadarnya Allah, yaitu baiknya ataupun khairihi wa syarrihi, baik takdir baik ataupun takdir buruk, karena itu semua daripada Allah. Mungkin itu penjelasan tentang iman ya, walaupun sebenarnya banyak, bisa kita lanjutkan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.